Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Wakil Kepala Otorita pernah ingatkan Jokowi IKN bisa tenggelam. Wow, ada apa begitu ya, kabar baru nih begitu ya. Yang dibanggakan Pak Jokowi selama ini begitu kan, sana sini ditawarkan terkait dengan IKN begitu ya. Ditawarkan ke Australia, ditawarkan ke Cina hari ini yang terakhir begitu ya. Dengan ada kesepakatan Cina 175 triliun akan investasi di IKN. Dengan konsesinya kita lihat saja begitu, berapa tahun begitu ya. Dan bahkan hak gunanya bahkan ratusan tahun. Wah, luar biasa kacau begitu ya. Dan bahkan gini ya, kita melihat bahwa IKN itu tidak ada yang minat begitu ya. Karena apa? Karena siapa yang mau kemudian melihat bahwa IKN kan masih belum besar di situ begitu ya. Mungkin membutuhkan 20 tahun, 25 tahun, bahkan 30 tahun bisa berkembang seperti yang ada di Jakarta. Ya, karena kita lihat saja perbandingannya begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen begitu ya. Bapak Presiden kita pasti sudah hitung masa-masa ya, berdasarkan ke kaidah-kaidah keilmuan. Beliau ada orang yang ahli betul dalam perencanaan ya. Lihat saja ya, kereta cepat ya, Bandara Kertajati ya, bahkan tol laut dan renovasi mental ya. Semua dihitung matang, berjalan dengan baik ya. Lanjutkan Pak. Ya kalau tenggelam gimana begitu? Sayang seribu sayang begitu. Padahal sudah diingatkan di situ begitu. Bahkan ada yang mengatakan nasib IKN nanti sama nasibnya dengan kota ya Mekarta. Jadi kawasan angker ya, tempat jin ya buang anak dan kuntilanak berseberangan. Apa maksudnya begitu ya? Jadi ini ya, presiden kita ini tiada tandingnya katanya begitu ya. Lanjut tenggelamkan. Tunggu saja setelah ada audit independen ya, maka kalian bungkam 1000 bahasa. Saya kira IKN itu ya bukan tidak setuju, saya pribadi begitu kan, setuju tapi bukan hari ini begitu untuk dibangun begitu. Maka pertanyaannya, IKN ini kebutuhan atau kepentingan sih sebenarnya begitu kan, atau keinginan begitu ya, keinginan siapa begitu ya. Jadi saya rasa persoalan-persoalan ini kita harus tahu begitu ya. Bang, ini IKN ya, memang harus ya depending begitu. Tenggelamkan 10 tahun baru cocok dimulai ya. Karena kita bisa beradaptasi seperti di Jakarta mungkin membutuhkan antara 30 tahun 50 tahun begitu. Orang melihat itu akan enggan begitu ya. Karena IKN itu kan mulai dari nol di situ begitu ya. Bahkan di IKN sendiri mulai dari titik nol. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ya Bapak Presiden kita sangat ahli dalam komunikasi dan jujur tiada tandingnya. Konsep membangun sempurna, lihat saja proyek nggak ada yang mangkrak dan dia pun alergi dan dengan hutang. Benar-benar presiden idaman. Pada hakikatnya kebalikan dari situ begitu ya. Masyarakat harus paham itu begitu. Bahkan daratan NKRI ini memang ya sononya tak jauh dari karam ya. Apa-apanya itu udah bawa-bawa di survei-survei dan sebagainya. Bisa saja tenggelam begitu. Karena kita lihat kondisinya IKN seperti ini begitu. Kalau tidak mampu ya tidak mampu. Jangan ngutang sana sini, jangan investasi sana sini. Ujung-ujungnya APBN kita sebagai ya sebagai jaminan begitu kan. Itu kan gimana begitu logikanya begitu ya. Masyarakat yang menjadi dampak lagi. Bisa saja pajak naik, sana sini naik dan sebagainya begitu. Memalukan sekali ya, katanya seperti itu begitu ya. Inilah demokrasi kita begitu ya, ada pro dan ada kontra pastinya seperti itu. Tapi bagi kami bukan tidak setuju begitu kan. Tetapi melihat bahwa bukan hari ini yang harus kita bangun. Tapi kita tunggu saja beberapa tahun yang lalu ekonomi kita semakin maju begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Wakil Ketua Otorita ya pernah ingatkan Jokowi ya IKN bisa tenggelam ya, katanya begitu ya. Ini dikutip dari Detik Finance ya. Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara Doni Rahajo menceritakan ya perbincangan bersama Presiden Joko Widodo ya ketika ia baru dilantik. Pada kala itu Doni memperingatkan ya IKN bisa tenggelam. Bayangkan begitu ya. Bahkan di satu sisi 1 bulan setelah dilantik di Bogor, saya katakan di depan Pak Presiden, Pak mohon maaf, saya punya pengalaman bangun 5 kota tapi di swasta ya. Kalau kedekatannya pembangunan seperti saat ini, pembangunan Bandungan ya istana, kantor, ya masjid, jalan raya, bahkan saya katakan kota ini akan tenggelam ya, kata Doni dalam sambutan di acara konsultasi publik ya. Kenapa kok seperti itu?
Doni mengatakan bisa-bisa ya biaya triliunan rupiah yang digunakan untuk pembangunan berbagai infrastruktur di IKN termasuk transportasi akan terbuang sia-sia. Kondisi ini pun ya dapat dilihat langsung dari pembangunan sejumlah kota-kota baru di dunia. Kita lihat saja di Brazil misalnya, kalau kita perbandingkan, bayangkan begitu, berapa kali ganti ibu kota sana sini, ya ujung-ujungnya seperti itu begitu kan, tidak maksimal dan sebagainya. Bahkan ibu kotanya saja begitu dibandingkan dengan kota yang awal itu lebih ramai kota yang awal begitu kan. Seharusnya IKN itu ibu kota itu ramai di situ begitu kan. Barter ekonominya, bisnisnya di situ begitu. Masa tiba-tiba IKN itu pindah ke Kalimantan misalnya begitu ya. Sedangkan yang di Jakarta menjadi kota biasa, kota DKI Jakarta begitu ya. Daerah Jakarta misalnya. Masa tiba-tiba lebih ramai di situ begitu ya. Dan sekarang kan sudah ramai di Jakarta, tidak mungkin orang-orang ekonomi yang punya bisnis di situ, punya hotel, punya apartemen di situ pindah ke IKN, tidak mungkin di situ begitu. Kalau pindah lagi membutuhkan triliunan di situ begitu. Mending bertahan di Jakarta begitu. Ujung-ujungnya apa? IKN sepi di situ begitu. Paling cuma pejabat-pejabatnya yang ke sana begitu ya. Tetapi inilah lihat saja begitu ya. Bahkan ya contohnya pembangunan ibu kota baru ya Putrajaya, Sejong ya, Canberra, Brasilia ya, Neopeda mati tenggelam. Karena apa? Orangnya tidak mau tinggal. Iya betul begitu. Apabila infrastruktur dasar dari mulai sekolah ya rumah hingga rumah sakit belum tersedia, maka para ASN yang bekerja di IKN tentu ya akan lebih memilih tinggal di Balikpapan dibandingkan di IKN Nusantara. Bahkan Balikpapan ke IKN ASN tuh sudah biasa 30 menit di jalan. Monas sampai ke Pondok Pesantren, ke Pondok Indah 50 menit. Hanya 30 menit. Apa yang akan terjadi? Saya katakan ya, yang enak Pak Yulianto ya, Pak Yuliando. Tanahnya tinggi, demandnya tinggi, IKN-nya tenggelam, katanya begitu. Doni mencontohkan dalam regulasi pembangunan IKN tertulis ya pemenuhan infrastruktur rumah sakit baru dilakukan pada 2030 ya. Akibatnya masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya di IKN. Oleh karena itu diproyeksikan mereka lebih memilih tinggal di kota terdekat yang infrastrukturnya sudah lengkap. Misalnya ada satu ASN sakit perut ya, lihat di Pempresnya ya, RS dibangun 2030 ya. Kan jauh di situ begitu. Bagaimana kalau sakit di situ masih mau kemana begitu kan? RS-nya tidak dibangun, pendidikannya juga tidak bangun, masanya itu akan mau dibangun 2030, kan aneh begitu ya. Jadi pindah harus cari orang-orang sehat ya, sampai 2030 tidak boleh sakit, tidak boleh sakit jantung, tidak boleh melahirkan. Melahirkan harus janjian, enggak boleh mendadak ya. Ya Bu, kalau mau melahirkan ya, tahan ya 2 jam kita di Balikpapan. Apabila begitu membangun kota, saya bilang tidak bisa. Jadi itu sudah jelas begitu kan. Jadi artinya apa yang mesti dipertahankan di IKN itu begitu kan. Kalau seperti itu masa orang sakit, orang melahirkan harus ditentukan oleh kita begitu kan. Yang menentukan ya Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi kita kan aneh untuk berbicara seperti itu terkait dengan IKN begitu. Apalagi konsesinya masih jauh begitu ya. Bahkan belum layanan dasar lainnya, pendidikan di mana ya anak-anak kita sekolah. Ternyata ini sulit kita wujudkan dalam infrastruktur hukumnya belum kita rapikan. Ya membutuhkan 50 tahun baru kita di situ begitu. Tapi kan 50 tahun itu kan tidak sedikit begitu ya. Oleh karena itulah ya salah satu langkah yang tengah didorong ialah rencana undang-undang ya perubahan ya Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota IKN. Harapannya dengan revisi undang-undang yang telah diundangkan 2022 lalu telah dapat membantu katanya begitu ya. Jadi inilah kita lihat begitu persoalan-persoalan seperti ini kan sangat membingungkan begitu ya. IKN masih belum ada apa-apanya sudah dibangun sana sini begitu, tapi kan lihat saja begitu bagaimana apakah rakyatnya mau pindah di situ begitu. Kira-kira kan seperti itu begitu. Kalau pindah di sana lagi orang-orang ASN yang tidak punya tempat di situ begitu pasti kos lagi, sana sini lagi, beli rumah sendiri lagi begitu kan. Kan kacau begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.